Jumpa lagi di Sudut Pandang. Hasto bongkar hubungan Megawati dengan Jokowi dan Marwah PDIP. Sekjen PDIP Hasto Kristianto menjelaskan kondisi hubungan antara Megawati Soekarno Putri dan Presiden Joko Widodo. Ia mengatakan hubungan keduanya bisa dilihat dari sikap masing-masing terhadap prinsip kedaulatan rakyat. Hasto menjelaskan bahwa Rakernas PDIP merekomendasikan Megawati hanya diperbolehkan berkomunikasi dan membangun kerjasama dengan pihak yang menjalankan agenda reformasi 1998 dan taat konstitusi. Terkait status Jokowi di PDIP, Hasto menjawab diplomatis. Ia menegaskan kader PDIP bisa diukur dari karakternya untuk membangun demokrasi. Dia tidak bicara dengan lugas apakah Jokowi masih atau sudah bukan kader dari PDIP. Hasto dipanggil Polda Metro Jaya. Hasto Kristianto diduga tindak pidana penghasutan dan atau menyebarkan informasi elektronik dan atau dokumen elektronik yang memuat pemberitaan bohong yang menimbulkan kerusuhan di masyarakat. Adapun Hasto memenuhi panggilan penyidik Polda Metro Jaya untuk memberikan keterangan mengenai pernyataannya. Berdasarkan pantauan media, Hasto Kristianto hadir di Polda Metro Jaya pada pukul 10 pagi. Dia mengenakan kemeja putih dan jas hitam. Dia didampingi kuasa hukum PDIP Roni Talapesi dan kuasa hukum pribadi Hasto Patra MZen. Pada kesempatan ini, Sekjen PDIP tersebut mengaku tidak mengenal sosok pelapor dalam kasus dugaan penyebaran pemberitaan bohong. Kasus itu terkait pernyataan Hasto Kristianto di salah satu televisi nasional. Diketahui kasus ini dilaporkan oleh Hendra dan Bayu Setiawan. Kepala dan Wakil Otorita IKN mundur, Menteri PUPR maju. Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara Bambang Susantono tiba-tiba mengundurkan diri dari jabatan 2 bulan menjelang rencana Jokowi menggelar upacara peringatan HUT RI ke-79 di IKN. Informasi disampaikan oleh Menteri Sekretaris Negara Pratikno di kantor Presiden pada Senin 3 Juni lalu. Ia mengatakan Kepres tentang pemberhentian dengan hormat Bambang dan Doni sudah terbit. Kepres itu juga sekaligus mengangkat Menteri PUPR Basuki Hadimulyono sebagai PLT Otorita IKN. Lebih lanjut, Pratikno menjelaskan pengunduran diri dari Otorita IKN lama sebenarnya sudah diperbincangkan dengan RI1. Dengan situasi ini, Presiden Jokowi memastikan pembangunan IKN akan tetap berlanjut. Sekjen PSI jadi wakil OIKN. Presiden Joko Widodo menunjuk Wakil Menteri ATR BPN Raja Juli Antoni sebagai PLT Wakil Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara pada Senin 3 Juni 2024. Raja Juli Antoni mendampingi Menteri PUPR Basuki Hadimulyono yang diamanahkan sebagai Kepala Otorita IKN. Raja Juli Antoni sendiri merupakan politikus muda dengan bendera PSI. Raja Juli Antoni sebelumnya merupakan politisi PDIP hingga 2014. Pria 46 tahun tersebut menjabat sebagai Wakil Menteri ATR BPN di bawah pemerintahan Presiden Jokowi sejak 15 Juni 2022. Pada Pilpres 2019, ia tergabung dengan TKN Jokowi Ma'ruf. Juni 2022, atas kiprahnya selama ini, Raja Juli Antoni diberikan amanah oleh Presiden Joko Widodo untuk membantu Menteri ATR atau Kepala BPN Hadi Cahyanto dalam menjalankan tugas-tugasnya. SBY puji sikap Prabowo. Mantan Presiden ke-6 RI Susilo Bambang Yudhoyono menyanjung sikap Presiden terpilih Prabowo Subianto dalam menyikapi serangan Israel ke Palestina di Gaza. SBY memuji pidato Prabowo di Forum Shangri-La Dialog 2024 di Singapura beberapa waktu lalu. SBY mengatakan Prabowo telah berjalan di jalur yang tepat, sekaligus menjadi presiden yang piawai dalam mengambil kebijakan luar negeri. Ia menyampaikan pernyataan Prabowo itu mendapatkan banyak dukungan dari berbagai pihak. SBY mengatakan pernyataan itu pada intinya menyatakan agar Palestina menjadi negara yang merdeka segera terwujud, sekaligus mendesak gencatan senjata dan berakhirnya perang di Gaza. Selain itu, kesiapan Indonesia dalam mengirimkan pasukan perdamaian dan unit pekerja medis untuk perawatan dan evakuasi penduduk Palestina yang terluka akibat ofensif Israel. Menurutnya, Prabowo berhasil menunjukkan keteguhan sikap serta inisiatif pemimpin Indonesia untuk ikut mengatasi konflik di Gaza, sekaligus menjalankan amanah UUD NKRI 1945 secara sepenuhnya. Jokowi larang Kaisang maju Wagub DKI. Ketua Umum PSI yang juga putra bungsu Presiden Joko Widodo Kaisang Pangarep belakangan santer diisukan akan maju di Pilgub Jakarta 2024.
Ternyata di balik isu tersebut, Jokowi sempat meminta agar Kaisang jangan maju Pilgub Jakarta. Cerita tersebut diungkap oleh Ketum PAN Zulkifli Hasan. Dia mengaku cerita itu disampaikan Jokowi setelah rapat pada Senin 3 Juni lalu. Meskipun begitu, Zulhas mengatakan dia dulu pernah mengusulkan Kaisang berpasangan dengan Zita Anjani sekitar setahun yang lalu. Dia menyebut usulan itu juga sempat kembali ditanyakan ke Jokowi. Zulhas menyampaikan usulan itu lagi lantaran Kaisang sudah punya peluang maju di Pilgub Jakarta setelah ada putusan MA terkait batas usia kepala daerah. Jokowi pun menurut Zulhas kembali melarang. Prabowo, RK, dan Jawa Barat. Menpora sekaligus politisi Golkar Dito Aryo Tejo mengungkap isi pertemuan Prabowo Subianto dan Ridwan Kamil. Dalam hal ini, Ridwan Kamil bercerita pada Dito bahwa ia tengah mengajukan kembali namanya ke Prabowo untuk maju di Pilgub Jawa Barat. Dito pun menjelaskan Prabowo dan RK juga sering berkomunikasi terkait situasi politik terkini. Jika benar demikian, maka desas-desus RK maju di KS1 bisa dibilang belum memiliki kepastian. Kepemimpinan Ahok yang dirindukan warga Jakarta. Sekjen PDIP Hasto Kristianto mengatakan bahwa sosok pria bernama lengkap Basuki Cahayapurnama itu cukup dirindukan di Jakarta. Ahok menjelaskan warga mengeluhkan kehilangan pasukan hijau, pasukan orange yang dulu membersihkan Jakarta. Warga menurut cerita Ahok juga kehilangan figur pemimpin yang tegas usai lengsernya Ahok. Sampai saat ini PDIP memang belum menentukan pilihan. Hasto menjelaskan PDIP melihat Jakarta sebagai provinsi yang sangat penting dan strategis. Oleh sebab itu, sambungnya, PDIP ingin mencari calon pimpinan yang benar-benar tepat. Sejauh ini, nama Sekretaris Kabinet Pramono Anung hingga Menteri PUPR Basuki Hadi Mulyono alias Pabas masuk ke dalam bursa calon gubernur Pilkada Jakarta 2024. Gibran dan Sandiaga Uno bertemu di Solo. Wakil Presiden terpilih yang juga Wali Kota Solo Gibran Rakabuming Raka bertemu dengan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Uno di Kota Solo pada Minggu 3 Juni 2024. Keduanya bertemu selama sekitar 1 jam sebelum sama-sama menghadiri acara penutupan Solo Great Sale 2024 yang digelar di Pendopo Gede Kompleks Balai Kota Solo. Dalam kesempatan ini, Sandi menegaskan pertemuan tersebut keduanya tidak membahas politik, melainkan murni berbincang mengenai perkembangan pariwisata dan ekonomi kreatif di Kota Solo.